كتاب الثاني كتاب ليس هذا الشرح هذا الاقتصاد في الاعتقاد. هذا الكتاب ممكن نقرأ يعني قراءة متأنية، ونرجو أن يعني أن نقوم بختمة هذا الكتاب من خلال السمسترين، سمستر هذا والسمستر القادم إن شاء الله في التوحيد الرابع يعني. ولذلك بداية من الأسبوع القادم نرجو يعني للمجموعة الأولى في تقديم الموضوع الأول وهو موضوع عن وجود الله تعالى. أما التمهيدات أو المدخل للكتاب سأقرأه أنا هذا اليوم إن شاء الله، وربما تساعدني من أفريان في الصفحة على طول، صفحة ماذا؟ صفحة خطبة الكتاب 21، صفحة 21. نعم. ممكن كبر شوية. طيب. هذا خطبة الكتاب يعني التوطئة، وباللغة الإندونيسية ممكن preface pengantar ya. يقول الغزالي أحمد الله الذي اجتبى من صفة عبادة وعصابة الحق وأهل السنة وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف من حقيقة الدين وأنطق ألسنتهم بحجته التي قامع بها ضلال الملحدين وصفى سرائرهم من وساوس الشياطين وطهر ضميرهم من نزاعات الزائغين وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين حتى اهتدوا بها إلى أسرار ما أنزله من لسان نبيه وصفيه Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini dalam muqaddimah Bara'atul Istihlal, beliau bersyukur kita ini dijadikan sebagai seorang muslim beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di mana Ahlus Sunnah ya, adalah ashabatul haq, satu kelompok yang berada dalam kebenaran, di mana salah satu mazayanya atau keistimewaan kelompok ini adalah wa attala'u ala tariqit talfiq baina muqtadayatis syara'i wa mujibatil ma'qul. Ini ada yang di situ ya, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita bersyukur termasuk dari min zumratihim, adalah orang-orang yang ittala'u ala tariqit talfiq, yang mereka itu dianugerahi dapat memutola'ah, dapat menerapkan tariqit talfiq, ay tariqil al-jama'. Talfiq di mana al-jama', satu cara yang mengharmoniskan antara dua kutub, yaitu kutub muqtadayat syara', kutub tuntutan yang ada dalam teks-teks keagamaan syariah, Al-Quran, Al-Hadis, tetapi juga kita bisa menggabungkannya dengan mujibatil uqul, tuntutan nalar akal sehat. Jadi keduanya ini kita bisa gunakan, kita bisa talfik, kita bisa al-jama', kita bisa harmonikan ya, sehingga menjadi satu kekuatan di mana Ahlus Sunnah itu selalu berpegang kepada syariat tetapi tanpa melupakan peran akal gitu ya. Akal dan nas-nas agama itu diletakkan pada porsinya yang sesuai, yang proporsional.
Ini salah satu sifat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa tahaqqaqu alla mu'anadata baina syar'i al-manqul wal haqqil ma'qul. Mereka itu adalah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepada tahaqquq ya, tahaqquq ya, mengetahui benar, mengakui satu hakikat bahwasanya la mu'adata, tidak ada benturan, pertentangan baina syar'il manqul wal haqqil ma'qul. Tidak ada pertentangan antara syariat yang ditransmisi melalui naql ya dengan kebenaran yang didatangkan oleh nalar akal manusia. Jadi keduanya seimbang, diberikan Allah wahyu, diberikan juga akal, dan keduanya dipergunakan secara seimbang. Tidak seperti Mu'tazilah atau falasifah yang melulu mengedepankan akal, rasio, dengan mengabaikan nas-nas ya, keagamaan. Tapi juga tidak seperti Khawarij atau kelompok-kelompok Hasyawiyah, Zahiriyah yang lebih cenderung literalistik ya, tekstual, ya. Selalu berkutat pada teks-teks zahir dengan menafikan peran akal untuk memahami teks itu secara baik. Nah, ini beberapa sifat ya yang dimiliki oleh satu kelompok yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam akidah. Wa arafu anna man zanna minal hasyawiyah wujubal jumudi ala taqlid wa ittiba'iz zahir ma atau bihi illa min dha'fil uqul wa qillatil basair. Jadi kelompok Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui bahwasanya orang yang zanna, yang mengira, yaitu dari kalangan kelompok Hasyawiyah. Kelompok Hasyawiyah ini kelompok yang tadi itu, yang lebih mengedepankan pendekatan harfiah, letterlek ya, zahiriyah ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya wajib kita itu bersifat stagnan, jumud terhadap apa yang sudah didapatkan dari para pendahulu, yaitu at-taqlid. Makanya yang sudah tertulis itu tidak boleh kita pahami secara lain. Jadi kalau Nabi mengatakan begini atau sahabat melakukan ini, ya kita turuti aja apa adanya, tanpa perlu kita pahami, disesuaikan dengan konteks zaman. Yang mengira juga ittiba' az-zon, harus kita terus mengikuti yang zahir saja, ma atau bihi illa min dha'fil uqul. Nah, orang seperti ini tidaklah datang pada mereka itu tidak lahir kecuali kelompok Hasyawiyah ini atau Zahiriyah ini min dha'fil uqul, karena keterbatasan nalar mereka, wa qillatil basair, dan minimnya pemahaman basirah mereka. Jadi Hasyawiyah di satu titik adalah orang-orang yang jumud, yang tekstual, yang tidak menggunakan akal secara proporsional, bahkan meninggalkan akal. Itu karena memang lahir dari kelompok-kelompok yang min dha'fil uqul wa qillatil basar. Di sisi ekstrim yang lain, kalau tadi ekstrim di satu sisi yang sangat literalistik, yang sangat berpegang kepada nas tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk nalar manusia, akal sehat. Di sisi yang lain, wa anna man taghalghala minal farasib, orang yang terlalu terperosok. Taghalghala itu ad-dukhul hatal umq ya, masuk, menyelam, terperosok, minal falasifah, dari kelompok, kalau tadi Hasyawiyah yang tekstual, sekarang falasifah, kelompok filsuf, wa gullatil Mu'tazilah, dan sebagian kelompok gulatul Mu'tazilah yang ekstrim ya, karena nanti Mu'tazilah juga memang harus kita objektif. Pada awalnya Mu'tazilah itu lahir adalah murid-murid dari Hasan al-Basri. Jadi kelompok Basriin seperti Wasil bin Atha itu tidak se ekstrim Mu'tazilah yang mutaakhirin, yang lebih belakangan, yang muncul di Baghdad ya, yang disebut dengan kelompok al-Mu'tazilah al-Baghdadiyin. Ya, itu memang gulat, sudah semakin
taghalghala fi apa namanya, fi istikhdam al-aql, sudah sangat apa namanya, dalam menggunakan nalar dan sama sekali tidak mengindahkan apa namanya, hal-hal yang bersifat tekstual gitu dari Al-Qur'an, Al-Hadis. Kalau mereka terlihat ada sesuatu yang perlu dikritisi, maka mereka lebih mengkritisi nas ketimbang akal. Nah, kelompok ini juga wa ghulatul fi tasarrufil akal, dalam menggunakan akal mereka itu sangat taghalghala fi tasarrufil akal, sangat apa namanya, eh, sangat dalam, sangat jauh taghalghala itu dalam menggunakan akal, hatta sadamu bihi qawatil syara'. Sehingga mereka kadang-kadang harus membenturkan diri dengan apa yang sudah disyariatkan secara qat'i, ya. Jadi kalau ada hadis yang menurut akal sehat, akal apa namanya, akal pikiran mereka bertentangan, mereka akan buang hadis itu. Mereka akan tundukkan pemahamannya sesuai dengan pemahaman akal mereka. Nah, orang seperti ini, kelompok seperti ini, ma'atau bihi illa min khubsid dhamair. Tidaklah datang mereka itu dengannya kecuali karena lahir dari dhamir yang buruk, ya. Artinya intinya mereka itu adalah tidak tepat, ya, tidak tepat. Kalau tadi kelompok yang menggunakan nas secara berlebihan dengan melupakan akal, itu juga min dha'fil uqul. Kalau sekarang min khubsid dhama. Intinya adalah faimailu ulaika ila tafrid wa mailu haula'i ila ifrad. Maka kelompok yang pertama mereka itu mail, cenderung kepada ekstremitas di mana mereka kurang dari seharusnya menggunakan akal. Jadi mereka sangat ketat menggunakan dalil-dalil tekstual, tetap tanpa pemahaman yang seharusnya dilakukan oleh akal, karena mereka tidak menggunakan akal. Sementara di sisi lain, wa mailu haula'i ilal ifrad. Apa beda ifrad dan tafrid? Kalau tafrid itu tidak sampai, kalau ada sesuatu itu adalah baik di tengah-tengah, maka sesuatu yang kurang namanya itu tafrid. Sesuatu yang lebih namanya ifrad. Ya, kurang juga tidak bagus, lebih juga melewati batas juga tidak bagus. Jadi orang-orang apa namanya, hasyawiyah atau zahiriyah itu sama sekali tidak menggunakan akal pikiran mereka dalam memahami wahyu. Sehingga misalnya kalau wahyu mengatakan Tuhan itu turun ke muka bumi sepertiga malam, ya udah turun ya, dalam arti Tuhan itu berjasad, ya seperti seorang raja turun dari tahtanya dengan jalan gitu. Ini kan akhirnya akan menggiring mereka kepada satu faham yang disebut dengan antropomorfisme atau musyabbihah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itu karena mereka tidak menggunakan memahami ayat, memahami nas, hadis, dengan akal manusia yang seharusnya dilakukan. Nah, mereka itu tafrid, kurang. Sementara yang lain, kelompok Mu'tazilah itu berlebihan dalam menggunakan akal, melewati batas, ifrat. Nah, itu juga sehingga mereka kalau ada hadis-hadis seperti itu langsung mereka buang, karena menurut mereka walaupun itu hadis sahih, itu mereka tidak percayai sebagai sebuah hadis, sehingga mereka hanya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh akal mereka. Nah, inilah kilahuma ba'idun. Kedua sikap ekstremitas ini itu ba'idun anil hazmi wal ihtiyat. Jauh dari sikap yang kehati-hatian dan ya pertengahan itu yang bagus, ya, al-hazm yang pasti. Karena yang al-wajibul mahtum fi qawaidil i'tiqad mulazamatul iqtisad wal i'timadu 'ala siratal mustaqim. Karena yang wajib, yang harus, yang mahtum dalam kaidah-kaidah yang bersifat keyakinan, akidah, kita itu harus bersifat mulazamatul iqtisad. Ada di tengah-tengah. Iqtisad itu tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan. Dia ada di tengah-tengah. Al-iqtisad itu adalah satu sikap wasati, ya, pertengahan iqtisad. Karena itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ekonomis. Ekonomi itu tengah-tengah antara
yang kurang namanya pelit, yang berlebihan namanya boros. Itu dua sikap yang tidak bagus. Yang bagus itu bersifat iktisadi itu adalah ya kalau kita punya harta, kita keluarkan seperlunya sesuai, tapi juga tidak boros, gitu. Tapi juga tidak pelit, gitu ya. Karena memang sifat yang baik itu selalu berada di pertengahan. Katakanlah seperti asyaja'ah, keberanian. Namanya berani itu adalah dua yang berada di tengah-tengah antara dua sikap ekstrim. Terlalu takut namanya al-jubn, pengecut. Terlalu berani namanya at-tahawur atau konyol. Jadi kalau ada 50 orang di depan, ada perampok, kita sendirian, ya mendingan kita lari. Kalau kita itu namanya konyol. Ya, pasti kalah kita. Nah, itu beda antara konyol dengan berani ya. Konyol itu terlalu ifrat. Sementara apa tadi? Pengecut itu tafrid, kurang. Nah, itu jadi wal i'timad ala siratal mustaqim, dan terus konsisten berpegang kepada jalan yang lurus di pertengahan itu. Karena dalam bahasa Arab disebut fakila tarafai qasdil umuri zamimun. Ini istilah. Fakila tarafai itu tornya itu kelebihan spasi itu ya. Itu satu kata dari torofa. Fakila tarafai qasdil umuri zamimun. Maka sesuatu dua hal yang berada di ujung dari perkara yang berada di pertengahan, maka kedua torof itu adalah zamimun, sesuatu yang tercela. Ya. Kalau ada di tengah-tengah, maka yang kurang, torof yang kurang namanya tafrid, torof yang lebih namanya ifrat. Dan kedua tafrid dan ifrat itu adalah zamimun. Ya, terlalu menggunakan akal itu ifrat. Tidak menggunakan sama sekali akal atau kurang menggunakan akal sebagaimana seharusnya namanya tafrid. Keduanya sikap yang zamim. Yang baik adalah dalam masalah akidah, keduanya harus diletakkan pada proporsinya yang semestinya. Kapan kalau ada nas, kalau dia perlu kepada takwil, maka kita harus memahaminya dengan kaidah akal yang sehat, ya, tidak berlebihan, sehingga nas-nas itu bisa kita pahami sebagaimana seharusnya. Ya, saya kira udah ini ya. Terus siapa? Afri itu siapa? Afri. Afrian, Ustadz. Ya, Afrian, bisa bantu saya ini? Karena jihaz saya ini, kalau saya keluar, mati dia. Saya harus keluar dari Zoom gitu. Atau masalahnya di mana, mungkin aplikasinya. Ya, saya kira terus di babun. Nah, jadi betul kira-kira yang bisa kita tangkap dari khutbah Alkitab, kitab ini disusun kata Imam Ghazali dan didalami al-iqtisad fil i'tiqad, sikap pertengahan. Jadi sikap pertengahan dalam menjabarkan persoalan akidah. Maka buku ini di tengah-tengah. Pertama, dia menggunakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengindahkan akal, tapi juga mengindahkan nas. Keduanya dipakai secara proporsional. Yang kedua, kenapa dinamakan al-iqtisad fil i'tiqad? Karena buku ini tidak terlalu panjang seperti kitab-kitab kalam yang lain, tapi juga tidak terlalu ringkas, sehingga seperti buku-buku matan seperti Jauharut Tauhid dan sebagainya, ya, yang perlu disyarah kemudian. Jadi ini dilihat dari hajamnya pun, ukurannya, ini memang dibuat oleh Imam Ghazali pas, gitu ya, berada di tengah-tengah, tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu ringkas. Ya, kalau kita bandingkan dengan Syarhul Mawaqif misalnya, yang dikarang oleh Abduddin Al-Iji, itu ada 4 jilid. Ya, kitab ilmu kalam yang juga penting Anda miliki. Syarhul Mawaqif itu Abduddin Al-Iji yang disyarah oleh Al-Imam Al-Jurjani, ya.
itu satu masdar yang cukup penting dalam ilmu kalam dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang harus dimiliki. Itu hampir 4 jilid. Ada juga kitab Syarhul Maqasid. Ya, Syarhul Maqasid itu dikarang oleh Sa'aduddin At-Tattazani, ya, itu hampir 5 jilid. Nah, itu kan terlalu banyak ya, terlalu tebal. Atau seperti Jauharut Tauhid yang aslinya ya hanya berupa matan-matan begitu ya. Itu terlalu ringkas. Maka dalam hal ini di Khutbatul Kitab yang Ghazali mengatakan kitab ini saya susun ya pertengahan dalam arti iktisad, kita menggunakan khairul umur awsatuha di tengah-tengah, ya, baik secara metodologi pemikiran maupun secara sistematika penulisan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kira-kira. Jadi saya nggak perlu bacakan. Nah, pada bab di sini itu menjelaskan tentang sistematika penulisan. Ini bagus sekali untuk. Jadi di sini dikatakan wal naftah al kalam bi bayan ismil kitab wa taqsimil muqaddimat wal fusul wal ab. Kita akan mulai bicara kita itu untuk menjelaskan apa nama kitab, kemudian bagaimana pembagiannya, ya, khutbahnya, apa muqaddimahnya apa, fasal-fasalnya apa, abwabnya apa. Itu dilakukan Imam Ghazali tahun 505 ya beliau wafat, ya, dengan sistematika yang sangat baik. Jadi kita hidup sekarang di abad 1400 tahun. Jadi hampir 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali sudah menggunakan pendekatan penulisan yang sangat apik, yang sangat keren gitu ya. Nah, yang kita akan terapkan dalam skripsi kita nanti. Anda harus mulai dari muqaddimah, pendahuluan, kemudian melalui bab-bab ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh para ulama kita hampir ribuan tahun yang lalu. Amasmul kitab fawal iktisad fil i'tiqad. Jelas namanya adalah iktisad fil i'tiqad. Jadi iktisad itu artinya apa? Yaitu tadi iktisad itu al-qasd, al-awsat, ya, al-wasat fil i'tiqad. Wa amma tartibuhu fahuwa mustamil arba'at tamhidat tajri majra tawtiyahul qadim. Sementara sistematika penulisannya buku ini adalah mustamilun itu atau yahtawi ala 4 tamhidat, 4 pengantar. 4 pengantar ini masuk dalam tajri majra tawtiyahul muqaddimat yang bisa dikatakan sebagai majra tawtiyahul muqaddimat. Maksudnya masuk dalam bagian pengantar dan muqaddimah, pendahuluan. Jadi pengantar dan pendahuluan di bab pertama itu beliau berbicara tentang 4 tamhidat, madhal ya. 4 pengantar. Nah, baru setelah itu masuk ke lubul maudu, persoalan-persoalan yang menjadi bahasan bahasan inti daripada buku ini. Wa ala arba'ati aqtab. Aqtab di sini al-kutub itu bagian-bagian atau bab. Baru ada bab-bab. Nah, bab-bab ini tajri majra al-maqasid wal ghayat. Itu berlaku sebagaimana berlakunya suatu tujuan dari penulisan dan ya ghayat daripada suatu penulisan. Jadi intinya adalah itu. Tapi kami antar melalui 4 tamhidat karena penting pengantar itu. Sebelum memasuki inti permasalahan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, itu disampaikan beliau dalam 4 tamhidat yang tajri majra al-muqaddimah. Sementara 4 aqtab atau abwab itu tajri majra al-maqasid. Nah, apa itu tamhid al-awal? Di muqaddimah ada 4 tamhid. Pertama menjelaskan tentang bahwasanya ilmu ini adalah penting. Yang kedua, Imam Ghazali akan menjelaskan tentang walaupun penting, tetapi ini tidak wajib bagi setiap muslim. Tapi bal li ta'afatin minhum, makhsusin. Hanya orang-orang khusus yang tidak semuanya harus diwajibkan mempelajari ilmu ini. Hanya orang-orang yang mempelajari ilmu agama, dan ilmu agama pun nanti dibagi lagi, ada yang usuluddin. Di usuluddin pun ada yang tafsir, ada yang akidah, ada yang begitulah ya. Jadi tidak wajib. Jadi makanya di tamhid as-salis fi bayan annahu min furudil kifayah. Ilmu ini termasuk daripada fardu kifayah
Artinya kalau ada sekelompok orang yang memperdalam ini ilmu akidah, sehingga ketika nanti ada orang-orang yang ingin menggoyahkan akidah Islam, ada sekelompok umat Islam yang mampu membelanya secara nalar, ya, secara logis, ya, menggunakan akal, ya, tapi akalnya juga tidak terlalu ekstrim seperti Mu'tazilah, gitu ya. Dan kemudian At-Tamhid Ar-Rabi juga akan disinggung oleh Imam Ghazali tentang beberapa metodologi yang digunakan beliau ketika berargumentasi menguatkan klaim atau pernyataan yang beliau lakukan. Misalnya Allah itu harus bersifat wujud. Kenapa harus wujud? Itu ada dalil-dalilnya. Nah, dalil-dalil itu menggunakan metodologi apa? Ya, pendekatannya bagaimana? Itu dibahas dalam At-Tamhid Ar-Rabi. Sebelum kita masuk ke Al-Qutbul Awal, ada 4 aqtab, ya. Al-Qutbul Awal yaitu pembahasan pertama tentang Zatullah wa Sifatuh. Saya kira itu. Terus diteruskan. Ini semuanya ya terus. Nah, itu kutubnya ya. Al-Qutbul Awal. Nah, kalau sudah selesai tamhidat, kita akan masuk nanti Al-Qutbul Awal. Nanti di Qutbul Awal ini mulai kita berbicara tentang itu persoalan-persoalan akidah tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Di Qutbus Tsani tentang sifat Allah. Kalau Qutbul Awal tentang zatullah, di Qutbus Tsani tentang sifatillah, di Qutbus Tsalis tentang af'alillah, di Qutbul Rabi kita akan berbicara tentang nubuwah, tentang rasul, tentang mukjizat. Juga kita berbicara tentang yang disebut dengan al-ma'ad, tentang hari kemudian. Persoalan-persoalan akidah setelah kematian, apa yang terjadi alam barzakh, alam mahsyar, ada kemudian kita melampaui ada mizan, ada sirat dan sebagainya. Nah, itu di Qutbul Rabi kita akan bahas itu. Karena ilmu kalam ini kan ada 3 topik utama yang global yang dibahas, yaitu pertama ilahiyat. Ilahiyat itu nanti kita bahas tentang ketuhanan, yaitu zatullah dan sifatullah dan af'alullah. 3 aqtab sebelumnya itu tentang ilahiyat. Kemudian tentang nubuat. Nah, kenapa perlu nabi? Apa bukti kenabian yang benar? Kenapa Tuhan tidak langsung saja memberikan informasi harus melalui seorang nabi? Kenapa nggak langsung memberikan ilham misalnya? Atau mengutus malaikat langsung? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Nah, kemudian yang terakhir, di Qutbul Rabi kita akan berbicara tentang al-ma'ad, tentang persoalan akidah di mana kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan hanya satu fase yang sangat singkat dari kehidupan manusia yang panjang. Ya, yaitu kita akan melalui fase kehidupan di alam barzakh, sekian ratus tahun mungkin sebelum nanti kiamat, al-ba'ats. Kemudian kita di padang mahsyar, itu juga perlu perjuangan yang panjang di situ kita. Masih panjang perjalanan kita ini sebenarnya. Nah, itu di dalam ilmu istilah modern disebut dengan eskatologi, ya. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Eskatologi ini bagian daripada ilmu akidah. Nah, ini juga di bagian Al-Qutbul Rabi akan kita bahas. Jadi semester selanjutnya ya, semester nanti Anda 7 atau berapa itu, di Tauhid Al-Rabi'. Nah, di Qutbul Rabi juga kita akan isbatun nubuwah, kemudian tentang al-babul awalnya tentang isbatun nubuwah, kemudian al-babus saninya fima warada ala lisanhi min umuril akhirah. Ini yang saya maksud dengan tadi eskatologi, ilmu tentang kehidupan akhirat, ilmu tentang kehidupan setelah kematian. Nah, di babus salis dan di babul rabi, dari bagian dari Al-Qutbul Rabi, itu yang salisnya kita akan bicarakan tentang imamah dan syarat-syarat imamah, kepemimpinan, ya, khalifah, raja, presiden dan sebagainya, negara. Itu masuk dalam pembahasan. Akan kita dapati persoalan imamah sebenarnya bukan persoalan akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, persoalan imamah itu adalah persoalan fikih. Ya. Imamah itu siapa yang harus menjadi imam, apa syarat-syarat imam, itu banyak dalam buku-buku fikih sebenarnya. Nah, kenapa itu dimasukkan? Dan selalu para mutakallimin itu memasukkan poin ini, pembahasan ini dalam buku-buku mereka. Nah, termasuk diikuti oleh Imam Ghazali, karena kita ingin membantah satu keyakinan akidah dari kelompok Syiah yang mengatakan bahwasanya percaya kepada imam itu merupakan rukun iman. Sebagaimana percaya kepada Rasul. Maka bagi Syiah, percaya kepada 12 imam itu adalah wajib hukumnya. Tidak beriman atau kafir atau tidak Syiah, seseorang yang tidak percaya kepada imam-imam tersebut. Nah, ini dimasukkan di sini untuk sebenarnya untuk mengkantar pemikiran akidah daripada Syiah. Kemudian di Al-Bab Rabi akan kita bahas nanti semester selanjutnya ya. Fi bayanil qanun fi takfiril firaq al-mubtadi'. Menjelaskan tentang apa sih qanun, apa batasan-batasan atau aturan-aturan dalam kita mengkafirkan sebuah firaq yang kita anggap sesat. Apakah kita boleh mengkafirkan Mu'tazilah, Khawarij? Apakah mereka itu kafir? Ya, kalau dalam konteks sekarang, apakah orang teroris yang ada yang radikal, atau di satu sisi ada Ahmadiyah, ada Syiah, apakah mereka itu masuk dalam kelompok kafir atau tidak? Atau masih dalam Islam, mereka berbeda, gitu ya. Nah, ini juga akan dibahas. Sebenarnya persoalan bukan persoalan langsung, persoalan akidah, tapi ini perlu untuk sebagai guideline gitu ya, sebagai petunjuk umum, karena menurut Imam Ghazali mentakfir satu kelompok, seseorang atau sekelompok itu adalah hukum yang sangat berat dan harus ada aturannya. Nah, kita harus membahas itu secara khusus. Kalau fikih kan nggak sampai mengkafirkan, kalau salah ya fikih itu bukan kafir atau iman, tapi salah dan benar. Kalau salah dapat satu, kalau dia benar ijtihad, satu pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi kalau akidah itu perbedaan dalam akidah, terutama yang dalam masalah usul, dalam masalah pokok prinsip, itu bisa membuat orang menjadi keluar dari satu agama. Itu kira-kira isi daripada kitab ini. Baik, nanti ada yang mau ditanyakan? Ada Muhammad Faiz, kali ada yang mau ditanyakan? Atau siapa? Nurul Isbah. Ini semuanya mendengarkan atau tidur, saya juga kurang tahu ini. Dengar, Ustaz. Kami Ustaz. Semua insya Allah. Ya, ada yang mau ditanyakan. Biar saya juga semangat kalau saya ragu ada yang mendengarkan, karena kurang semangat juga saya menjelaskan. Ada feedback mungkin dari kawan-kawan, apa kira-kira yang perlu atau pernah dibaca. Jadi dibaca dulu ya ini ya. Dibaca kalau bisa, sehingga tidak perlu saya bacakan semua nih. Ya, itu kita lanjut. At-Tamhid al-awal, biar nanti kelompok pertama langsung saja nanti Al-Qutbul awal ya. Ini kira-kira At-Tamhidul awal ini dari judul saja sudah bisa kita pahami apa maksud tujuan Imam Ghazali, di mana beliau mengatakan fi bayan annal khawda fi hadal ilm muhimun fi. Bahwasanya penjelasan tentang mendalami ilmu ini merupakan satu hal yang penting dalam agama. Ya. Jadi katakan ya'lam anna sarfal himmah ila ma laysa bimuhim wa tadhi'az zaman bima anhu buddun wa ghayatul dalal wa nihayatul khusran
sawa'un kana al-munsharif ilaihi bil himmah min al-ulum aw min al-a'mal. Wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Jadi intinya seseorang kalau kehidupannya, ya, kesehariannya, kepentingannya hanya disalurkan kepada sesuatu yang tidak penting kehidupannya, menyia-nyiakan zaman atau waktu dengan sesuatu yang tidak penting, maka orang itu termasuk fi ghayatud dhalal wa nihayatul khusran. Ya. Jadi kalau kita hidup, apa sih sebenarnya tujuan hidup? Apa saja yang harus kita ketahui, gitu ya? Ilmu apa saja? Nah, itu sebenarnya kalau dia tahu betapa pentingnya ilmu akidah, itu kira-kira, maka dia tidak mungkin akan menyepelekan ilmu ini. Dia akan sampai bahwasanya al-khawd fi hadzal ilm muhimmun fid din. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari kegoncangan akidah. Dan akidah ini, kalau sedikit ada kesalahan, bisa mengakibatkan seseorang mengalami penyesalan seumur hidupnya yang panjang. Karena dia akan berakhir imma fi ilal jannah wa imma ila annar. Gitu ya. Al jannah wa nar itu jalan terakhir kita. Dan itu adalah bersifat abadi. Ya. Kalau salah-salah kita menggunakan waktu kita untuk memperdalam sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat adalah sesuatu yang abadi, yang lebih kekal, yang pasti yakin kita akan temui itu. Karena itu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, ya menurut Imam Ghazali adalah satu hal yang muhimmun fiddin. Muhimmun fiddin. Jadi kira-kira seperti itu ini apa namanya? Kalau kita baca dari awal sampai akhir. Jadi Nabi menurut beliau sudah menyampaikan. Sekarang ini Nabi itu sudah, katakanlah kita itu sudah sampai khabar dari Nabi. Nabi itu mengatakan, walaupun keyakinan kita masih berbeda-beda ya, antara satu saya dengan Anda. Ya, kita semuanya yakin adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, sirat. Bahwasanya kehidupan sementara di dunia ini 70 tahun, itu sangat singkat tapi sangat penting karena akan berimplikasi pada kehidupan kita di kemudian yang lebih panjang, kehidupan akhirat. Kita akan bahagia di kehidupan akhirat, kekal selamanya, itu tergantung dari 70 tahunan kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi sekali 70 tahun ini kita gunakan untuk sesuatu yang dipandang menyalahi aturan Tuhan, dan sebagai akibatnya kita akan kehilangan kenikmatan yang abadi, bahkan kita akan mendapatkan satu kepedihan yang abadi di akhirat, maka orang itu termasuk khusran, dolal. Nah, kita sudah dengar dari Nabi, dan Nabi sudah didukung oleh mukjizat, baik mukjizat hissi yang kita dengarkan secara mutawatir melalui hadis-hadis, bahwasanya Nabi pernah membelah qamar, melakukan keluar air dari tangannya dan sebagainya yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasa. Dan itu disampaikan secara mutawatir, dan mutawatir itu adalah sesuatu informasi yang walaupun kita tidak saksikan sekarang, tapi kita bisa yakin kebenarannya. Ya. Kita tahu dulu sebelum ada gambar mungkin kita tahu ada Ka'bah ya, walaupun kita tidak melihat. Orang-orang dulu sebelum ada kamera dan sebagainya yakin karena ada orang-orang haji yang setiap tahun pulang yang mengabarkan tahun-tahun 1500 gitu, masih belum ada bukti-bukti, belum ada foto, tapi orang mengatakan ada Mekah, ada Ka'bah. Tidak dilihat, tapi disampaikan oleh para jemaah haji yang setiap tahun pulang. Itu adalah kebenaran yang mutawatir, khabarnya mutawatir, dan orang yang walaupun belum sampai di Mekah dan belum pernah melihat baik fotonya apanya, karena disampaikan secara tawaturan, maka itu satu informasi yang valid. Ya. Demikian juga Nabi, apalagi kemudian dengan adanya Al-Quran,
sebagai mukjizat yang abadi yang sampai sekarang bisa kita rasakan kehebatannya. Nah, maka menurut Imam Ghazali kalau sudah ada informasi seperti itu, kita masih saja tidak takut dan tidak mau mempersiapkan, apa kira-kira ilmu yang bisa menyampaikan kita untuk mencapai tujuan diturunkannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tujuannya sebagai basyira wa nazir. Kalau orang melakukan kebaikan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, dan dia takut melakukan kesalahan, dosa-dosa, karena dia yakin ada Allah, dia melakukan semua syariat yang ditentukan oleh Allah, maka orang itu akan busyra, baginya adalah al-jannah, basyir. Sementara bagi mereka yang itu kan Recording in progress. itu tugas Nabi. Nah, sekarang apakah kita tergugah untuk mengetahui lebih dalam sehingga keimanan kita terhadap hari akhirat, kepada Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya itu. Seharusnya kita tergugah untuk mempelajarinya. Karena itu yang mengantarkan seseorang mendapatkan basyir ya, atau busyra, bergembira tadi. Walaupun kita masih dalam taraf zon gitu ya. Katakanlah zon. Tapi seseorang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, walaupun informasinya itu masih belum sampai taraf yakin, masih zon 75%, seseorang yang mempunyai nalar pasti tetap akan merasa harus bersiap-siap bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti yang selamanya itu. Apa ilmu yang bisa menyampaikan ke sana? Ilmu pertama. Ya. Itu sama seperti Imam Ghazali di sini mengilustrasikan, misalnya kalau rumah Anda di kampung, misalnya Anda dari Ciputat, rumah itu kosong, kita pulang ke kampung, yang biasanya ya banyak ular juga karena di sana banyak semak karena di kampung gitu ya. Tiba-tiba sebelum kita masuk rumah, Loh, kok hilang? Kagak ada suaranya. Oh, beliau disconnect kayaknya deh. Iya, Sinyalnya ada.
Mohon maaf. Halo? Ya, Ustaz. Halo, Iya, Ustaz. Ustaz, ini Ustaz. saya habis baterainya tadi. Ya Allah, lupa saya ngecas ini.